Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan pertemuan ini kita akan membahas tentang pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pendingin. Baik, dalam pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pendingin ini, sebelumnya kita melakukan persiapan alat dan bahannya. Yang pertama, alat yang dipergunakan adalah engine trainer K3 VE, kemudian toolbox 1 set, kemudian radiator pressure tester dan cup tester, untuk bahannya kita persiapkan radiator coolant, kain majun, dan yang terakhir adalah untuk APD yang kita pergunakan adalah sarung tangan latex. Untuk pemeriksaan sistem pendingin ini, yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan radiator. Pemeriksaan radiator ini kita lakukan secara visual dengan melihat kondisi sirip-sirip pada radiator dari kemungkinan karat, kotor, ataupun ada kerusakan kepada sirip-sirip dari radiator ini. Di sini kita lihat masih bagus kondisinya dan hanya ada sedikit debu. Untuk pemeriksaan kedua, yaitu kita melakukan pemeriksaan secara visual terhadap selang-selang dan sambungannya. Nah, kita periksa untuk apakah ada kerusakan, sobekan, atau keretakan ataupun kebocoran pada selang maupun klem sistem pendingin. Nah, untuk hasil pemeriksaan ini kita lihat tidak ada cairan yang basah atau yang keluar dari selang ini, dan kesimpulannya masih dalam kondisi bagus. Untuk langkah ketiga, kita lakukan pemeriksaan permukaan cairan pendingin. Ini pertama kita lihat di tutup radiator. Oke, cairannya atau coolernya ada masih, dan kebetulan untuk ini untuk tangki cadangan atau reservoir cadangannya mengalami kerusakan, kebocoran, dan belum kami ganti ini. Jadi untuk ketinggian ini kesimpulannya masih dalam batas spesifikasi yang diizinkan. Untuk langkah keempat, pemeriksaan sistem pendingin ini kita lakukan pemeriksaan untuk kualitas cairan pendingin mesin. Nah, di sini kita lakukan pemeriksaan secara visual, membuka tutup radiator, kemudian apakah ada endapan atau karat atau kerak yang berlebihan, ada sedikit, dan juga cairan ini harus bebas dari oli. Hasil pemeriksaan ada sedikit karat, tapi oli tidak ada, jadi masih murni untuk coolernya. Langkah kelima adalah pemeriksaan sistem pendingin terhadap kebocoran. Penyebabnya biasanya kalau sistem pendingin bocor ini karena pemakaian yang lama, perawatan sistem pendingin yang kurang teratur, sehingga mengganggu sirkulasi air pendingin. Untuk mentes kebocoran terhadap sistem pendingin ini kita gunakan alat yaitu radiator pressure tester dan cup tester yang akan kita lakukan nanti sehabis
pemaparan atau pemeriksaan sistem pendingin. Langkah ke-6 yaitu pemeriksaan kebocoran tutup radiator. Kita akan menggunakan alat yaitu radiator cup tester untuk mengetahui bagus tidaknya tutup radiator tersebut. Langkah ke-7 yaitu pemeriksaan termostat. Termostat ini berfungsi mengatur sirkulasi air agar kerja mesin maksimal. Apabila termostat ini rusak, maka akan menyebabkan mesin bisa overheat, dan apabila rusak pula akan menyebabkan overcooling. Namun di sini tidak akan kita buka karena kondisinya masih bagus. Langkah ke-8 adalah pemeriksaan pompa air. Pompa air ini berfungsi mensirkulasikan air ke dalam sistem pendingin, dan apabila pompa air ini macet, maka sirkulasi air pendingin akan terganggu. Pemeriksaan pompa air ini dapat dilakukan dengan cara melihat visual apakah ada kebocoran yang dari packingnya, untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengamati bunyi, apakah bearing pompa air ini tidak kasar ataupun berisik. Dan di sini tadi pada saat kita memanaskan mesin ini tidak mendengar suara dari suara berisik dari pompa air ini. Berarti kesimpulannya pompa air ini masih bagus. Langkah terakhir adalah pemeriksaan water jacket. Water jacket ini terdapat di sekeliling silinder mesin dan kepala silinder, yang fungsinya adalah mendinginkan silinder dan ruang bakar. Mantel pendingin ini berhubungan dengan bak penampung di bawah radiator, sehingga aliran air yang melewati mantel pendingin akan mendinginkan bagian-bagian dari mesin, bersirkulasi ke dalam radiator untuk udara perpindahan panasnya, dan untuk engine ini kondisi water jacketnya masih bagus, karena kita lihat dari oli, kita bisa melihatnya dari oli mesin apakah tercampur dengan air atau tidak. Dan di sini kesimpulannya masih bagus untuk water jacketnya, blok ini. Baik, dalam pemeriksaan sistem pendingin ini kita akan melakukan dua kegiatan, yaitu yang pertama adalah memeriksa kebocoran dari tutup radiator, dan yang kedua kita akan memeriksa seluruh kebocoran dari seluruh sistem pendingin yang ada di mesin ini. Untuk yang pertama kita lakukan dulu pemeriksaan terhadap kebocoran tutup radiator. Adapternya sudah dipersiapkan, dan kita pasang. Baik, di sini ini adalah pompanya. Kita akan mencek tutup radiator ini apakah berfungsi bagus atau tidak, dengan memberikan tekanan kepada line jalur dari pompa ke adapter ini sebesar 8,6 sampai 14,9 psi. Jadi diantaranya saja. Setelah itu kita akan cek berapa hasilnya. Baik, kita berikan tekanan dulu. Baik, hasil dari kita berikan tekanan atau pressure kepada tutup radiator ini, hasilnya di sini menunjukkan adalah 10 psi. Dengan demikian, untuk batas bawah tekanan dari tutup radiator ini adalah 8,6 psi.
Apabila pembacaan maksimum kurang daripada tekanan pembukaan minimum, maka tutup radiator ini wajib diganti. Dan untuk tutup radiator dari engine ini, kesimpulannya masih bagus karena masih di antara range dari pemberian tekanan untuk radiator cup tester ini. Baik, untuk pemeriksaan kebocoran dari seluruh sistem pendingin pada mesin ini adalah kita lakukan pemeriksaan tekanan pada seluruh sistem pendingin dengan menceknya menggunakan radiator pressure tester. Langkah pertama, kita cari dulu adapter yang pas dengan tutup radiator ini. Kemudian kita pasang pompa, dan setelah itu kita beri tekanan kerja untuk sistem pendingin ini. Kita pompakan sampai mencapai sekitar 118 kilopascal atau 17,1 psi. Pembacaannya nanti 17,1 psi. Baik, kita coba pompa. 1. Baik, setelah kita kasih tekanan kepada sistem ini melalui pompa radiator pressure tester ini, kita lakukan pembacaan. Di sini terlihat nilainya adalah 17 psi. Baik, dan posisi jarumnya tidak ada penurunan, berarti tidak ada kebocoran di sistem ini. Baik, demikian kesempatan pada pertemuan ini yang dapat kami sampaikan, dan tentunya kita telah melakukan 2 kegiatan, yaitu pemeriksaan tutup radiator dengan menggunakan radiator cup tester. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kebocoran dari sistem pendingin ini keseluruhan dengan menggunakan radiator pressure tester. Semoga bermanfaat dan tetap sehat, tetap semangat di musim pandemi ini, tetap jaga kesehatan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.